Selamat pagi, perkenalkan nama saya John Tafresli Master Theologia, dosen STT Bina Insani Indonesia Kasih Abadi. Hari ini saya akan memberikan pembelajaran studi teologi Perjanjian Baru dalam perkembangannya sejak permulaannya hingga sekarang. Mensurvei pandangan-pandangan dan sekaligus mengajak mahasiswa untuk berpikir dan menentukan asumsi dasar dan memahami teologi PB secara komprehensif. Tujuan daripada perkuliahan ini adalah membawa mahasiswa untuk memahami apa itu teologi Perjanjian Baru, memahami arti kata, tema-tema, konsep-konsep PB berdasarkan kitab-kitab. Mahasiswa akan dapat melihat perbedaan-perbedaan kitab-kitab PB dan melihat kesatuan PB secara keseluruhan. Dan mahasiswa akan menilai PB secara benar. Mahasiswa akan terus belajar dan mengajar teologi PB sebagaimana maksud literatur tulisan ini. Banyak isu-isu dasar di dalam perdebatan teologi Perjanjian Baru. Pertanyaannya, siapakah Yesus atau di manakah Yesus dalam Perjanjian Baru? Dari semua perbedaan pendapat ini sangat dipengaruhi oleh masalah historis, teologis, filosofis, dan metodologis. Untuk melihat masalah-masalah di atas, maka sangat penting untuk memahami perkembangan sejarah studi PB, khususnya teologi Perjanjian Baru. Secara perkembangan teologi Perjanjian Baru, debat tentang cakupan, tujuan, natur, dan fungsi PB didasari dari akar-akarnya di masa lampau. PB adalah cabang dari teologi biblika sehingga harus dipelajari secara bersama-sama. Sejarah daripada teologi Perjanjian Baru itu dibuktikan telah menjadi alat bukti dengan sendirinya bahwa PB dapat dipercayai, seperti adanya temuan mengenai gulungan-gulungan kitab di sekitar daerah Laut Mati dan Nag Hammadi, serta fiksi yang dibuat oleh kelompok liberal justru semakin mempertegas nilai unggul dapat dipercaya secara keseluruhan di kitab Perjanjian Baru, terutama membawa dampak yang sama dalam Perjanjian Lama. Beberapa metode pendekatan dalam teologi PB ini, yang pertama adalah tematis, yang kedua eksistensialis, yang ketiga adalah historical, dan yang terakhir keempat adalah sejarah keselamatan. Kira-kira manakah pendekatan yang paling tepat yang dapat menolong studi teologi PB ini? Sejarah keselamatan merupakan sentralitas dalam teologi atau studi teologis yang disebut dengan soteriologi, yaitu tentang bagaimana keselamatan dapat dicapai dan apa saja yang mempengaruhi keselamatan dan hasilnya. Keselamatan juga disebut sebagai pelepasan atau penebusan dari dosa dan pengaruh dosa. Konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berdasarkan pemenuhan hukum Taurat. Selain itu juga berdasarkan iman dan anugerah Allah. Sejarah umat Israel adalah sejarah anugerah di mana Allah memilih Israel serta setia menjaga perjanjiannya meskipun Israel seringkali berlaku bejat di hadapan Allah. Tema mengenai pengampunan dan iman sebagai respon ketika manusia menerima anugerah Allah juga terdapat di dalam PB. Tema keselamatan merupakan salah satu yang menonjol terutama dalam tulisan-tulisan Paulus dalam konsep keselamatan dalam PB. Yesus dalam pengajarannya mengecam bahwa seorang bisa membenarkan dirinya sendiri. Sehingga kesimpulan daripada pemaparan pembelajaran ini adalah semua penulis PB adalah individu-individu berdasarkan pengalaman Kristennya. Masing-masing menulis untuk memenuhi kebutuhan para pembacanya. Semua penulis berdasarkan keyakinan yang mendalam apa yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Hal ini adalah yang terpenting. Paulus menjadi penulis PB yang terdini dan orisinil. Tulisannya menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun sesudah penyaliban, kerangka utama amanat Kristen sudah jelas. Paulus menekankan sangat pentingnya pembenaran
oleh iman, dimengerti, dan diterima. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.